Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di R Channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab materi: A. Kesadaran akan hak dan kewajiban. B. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. C. Persamaan kedudukan warga negara. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan mampu memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Menjelaskan bela negara sebagai hak dan kewajiban sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Menguraikan peran dan kedudukan warga negara Indonesia. Menghargai dan menerima adanya persamaan kedudukan warga negara Indonesia. A. Kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah hal yang tidak terpisahkan. Keduanya saling mengandaikan bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma seperti norma sosial dan norma hukum. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Tiap pelajar memiliki hak dalam rupa hal-hal yang harus diterima dan dapat dituntut karena status sebagai warga sekolah. Hak warga sekolah yaitu mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang, mendapat perlindungan di area sekolah, serta suasana yang kondusif untuk belajar. Kewajiban warga sekolah: menghormati para guru, para staf, dan menghargai murid yang lain tanpa membeda-bedakan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus diterima dan dapat dituntut. Hak tersebut dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan masyarakat. Salah satu hak kita adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan kewajiban sebagai warga, yaitu menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban tiap orang sebagai warga negara dapat berupa hak asasi yang dijamin konstitusi atau hak konstitusional, dan hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah dengan menaati hukum yang berlaku serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Bela negara sebagai hak dan kewajiban. Bela negara adalah hak dan kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara disebut merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. B. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara disebut penduduk. Definisi penduduk dikemukakan oleh Supomo sebagai orang yang dengan sah atau tidak bertentangan dengan ketentuan bertempat tinggal dalam suatu negara. Berikut bagan penduduk dan bukan penduduk. Orang-orang yang mendiami suatu wilayah dibagi dua, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk dibagi menjadi warga negara dan bukan warga negara. Warga negara dibagi menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Peran dan kedudukan sebagai warga negara. Menurut Kolisin tahun 1996, warga negara hakikatnya memiliki 4 peran yang meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran pasif
merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Contohnya, menaati peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. Peran aktif merupakan keikutsertaan atau partisipasi warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Contohnya, memberikan hak suara pada pemilihan umum. Peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Contohnya, memenuhi pemasangan listrik kepada PLN. Peran negatif merupakan permintaan warga negara agar negara tidak turut campur dalam kehidupan pribadi. Contohnya, warga negara bebas memilih agama yang dianut. Peran dan kedudukan sebagai warga negara dalam bidang sosial budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Selain keempat peran utama tersebut, warga negara juga memiliki peran dalam bidang-bidang kehidupan bernegara, yaitu dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Contohnya, turut menghasilkan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Peran dalam bidang politik terkait partisipasi warga negara dalam bidang politik. Sejatinya, warga negara dapat aktif berpartisipasi dalam bidang politik karena kebijakan politik mempengaruhi kepentingan warga negara. Contohnya, menjadi anggota partai politik atau organisasi politik. Dalam bidang sosial budaya, warga negara memiliki peran penting terkait persamaan antar warga negara. Warga negara berperan dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara lain, baik dari segi suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya, ikut serta dalam kegiatan sosial budaya di wilayah sekitar. Peran warga negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat berdasarkan pasal 33 ayat 1 hingga 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya adalah mengembangkan ekonomi dengan asas kekeluargaan sehingga dapat membantu banyak orang. Peran warga dalam bidang pertahanan dan keamanan tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, ikut serta menjadi anggota Polri dan TNI. Kedudukan warga negara Indonesia. Dalam penerapan asas kewarganegaraan, terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Dalam asas berdasarkan kelahiran, ada dua asas yang sering dijumpai, yaitu ius soli atau tempat kelahiran dan ius sanguinis, yaitu keturunan. Asas kewarganegaraan umum ada 4, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas ius soli atau law of the soil, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Artinya, seseorang tidak dapat menjadi warga negara ganda. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. Asas kewarganegaraan khusus terdiri dari asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah, asas kebenaran substantif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas. Selain berdasarkan pada kelahirannya, seseorang juga dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi atau pewarganegaraan. Di Indonesia, ketentuan pewarganegaraan terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagian bab 3 mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Masalah kewarganegaraan. Apatright, bipatright, dan multipatright. Apatright yaitu seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika orang tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, tetapi lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Bipatright yaitu seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis dan ia lahir di negara yang menganut asas ius soli. Multipatright yaitu seseorang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Contohnya seseorang yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika terjadi beberapa hal berikut, yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, dan lain-lain. C. Persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara sangat penting dalam negara demokrasi. Hal itu merupakan dasar untuk berlangsungnya demokrasi. Di Indonesia pun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan warga negara ini. Persamaan kedudukan warga negara dalam ilmu politik disebut dengan persamaan politik atau political equality. Persamaan kedudukan warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan kedudukan di dalam hukum berarti secara hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Artinya, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama selaku warga negara. Persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok tertentu dalam berbagai kegiatan ekonomi. Semua warga negara harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi. Persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. Di dalam bidang keagamaan dan bidang sosial budaya, tidak boleh ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap warga negara baik selaku individu maupun kelompok dalam berbagai urusan keagamaan dan sosial budaya. Di sisi lain, semua warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan berbagai aktivitas keagamaan dan sosial budaya. Persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di dalam bidang pertahanan dan keamanan, tidak boleh ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap warga negara. Semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas pertahanan dan keamanan negara. Contohnya pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, cukup materi di video kali ini. Materi berikutnya dari video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.